Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Lalu bagaimana cara memainkannya adik-adik? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional yang bisa kalian mainkan dengan teman-teman kalian. Yang pertama ada permainan yang namanya adalah benteng-bentengan. Nah, di kelas 2 ini kalian pernah belajar dan bermain tentang benteng-bentengan nih. Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita simak bersama-sama. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang yang memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, ataupun pilar. Nah, di sini kalian akan saling melawan ya adik-adik. Siapa yang tertangkap baik oleh pihak penawan atau pihak tertawan dari kelompok yang 1 dan kelompok 2, maka kalian akan menjadi tertawan di kelompok tersebut adik-adik. Contohnya kamu kelompok 1 dan ternyata ketika kamu dikejar kamu tertangkap, maka kamu akan menjadi tertawan di kelompok 2. Seperti itu adik-adik dalam bermain benteng-bentengan. Nah, teman kalian di kelompok 1 harus berusaha menyelamatkan kalian dan tetap melindungi bentengnya. Yang kedua adalah permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Karena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini lapangan permainan gobak sodor ini berbentuk persegi panjang yang diberi garis adik-adik. Nah, di sini nanti ada 2 tim lawan dan tim yang menjaga. Nah, tim lawan harus berusaha lari dari depan menuju garis yang paling belakang atau kotak yang paling belakang. Nah, tim penjaga harus menjaga supaya tim lawan tidak sampai ke garis yang paling belakang. Lalu menjaganya bagaimana Kak Citra? Ya jangan sampai tim lawan itu bisa masuk ke kotak berikutnya. Ya, kalau kalian bisa menyentuh tim lawan kalian, berarti kalian harus bertukar tim ya. Yang tadinya jadi tim jaga, kalau tim jaganya bisa menyentuh tim lawan, maka tim jaga akan menjadi tim lawan. Seperti itu dalam permainan gobak sodor. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cari informasi tentang permainan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda juga berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat musik tifa, ada kecapi, ada kendang, ada angklung, ada saluang, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional itu juga berbeda-beda. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Pernahkah kalian berpikir adik-adik, mengapa kita bisa mendengarkan suara atau bunyi dengan telinga kita? Nah, kita mau lakukan percobaan nih. Nanti ada 3 percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Percobaan yang pertama adalah
Tujuannya mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui udara. Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih adik-adik. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Jadi sama-sama memegang ujung selang. Dekatkan ujung selang ke telinga. Jadi salah satu kamu atau temanmu itu mendekatkan selangnya di telinganya. Minta temanmu atau kamu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Nah, nanti di sini yang satu selangnya itu diletakkan di dekat telinganya, lalu yang satu itu berbicara. Coba kalian dengarkan apakah kalian bisa mendengar suaranya. Nah, nanti kalau kalian sudah coba, Kak Citra yakin kalian bisa mendengar suara teman kalian melalui saluran selang tersebut. Lalu percobaan yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi apakah bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, ya, ada benang kasurnya yang harus disediakan. Paku, nah paku ini nanti untuk mengikat talinya supaya tidak keluar dari gelas plastik. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi gelas plastiknya paling bawah itu dilubangi kecil adik-adik. Lalu potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik yang sudah dilubangi tadi. Lalu buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik ini. Jadi kalian bisa saling berbicara nanti adik-adik. Kalau temanmu mendengarkan, berarti letakkan gelas plastiknya di dekat telinga. Kalau kamu yang berbicara, maka kamu bisa berbicara melalui gelas plastiknya. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Jadi nanti ada 2 percobaan, dengan benang dan tanpa benang adik-adik. Kak Citra sudah pernah mencobanya adik-adik. Jadi kalau kita sudah memakai benangnya, kita akan mendengar apa yang teman kita ucapkan itu dengan jelas. Tapi kalau tanpa benang itu kita tidak bisa mendengarkannya, ya. Karena apa adik-adik? Nah, nanti Kak Citra jelaskan mengapa ketika tidak memakai benang kita tidak bisa mendengarkan suara teman kita. Percobaan yang ketiga adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya adalah ember besar. Nah, adik-adik sediakan ember besar. Lalu sediakan air, batu koral, corong kecil, ya. Pinjam ke mamahmu atau ke ayah ibumu corong kecil adik-adik. Berikutnya langkah kerjanya adalah isi ember air hingga penuh. Jadi ember airnya itu diisi dengan penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya itu terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Jadi tidak menempel pada embernya, cukup di dalam airnya, ya. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corongnya. Nah, seperti gambar ini adik-adik. Apakah kalian nanti bisa mendengar? Pasti bisa mendengar adik-adik. Mendengar ketukan batu yang kalian pukulkan ke ember besar tadi. Nah, di sini kita bisa mencatat tentang sifat bunyi merambat.
Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Kalau kalian berbicara, berarti sumber bunyinya adalah kalian sendiri, adik-adik. Lalu ada media penghantarnya. Tadi ketika kita berbicara dengan telepon, gelas plastik, ada media penghantarnya, yaitu benangnya. Ketika benang itu dilepas, kita tidak bisa mendengarkan. Ada pendengarnya, itu adalah syarat bunyi dapat didengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar itu dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Nah, dari percobaan tadi, kalau yang percobaan yang pertama, kita memakai selang. Itu media perantaranya adalah udara. Seperti kita bicara seperti ini, media perantaranya adalah udara. Nah, ketika kita ke percobaan ketiga mendengar suara ketukan batu di ember yang berisi air, kita mendengarnya dari corong tadi, itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui zat cair. Dan yang benda padat itu adalah percobaan yang kedua. Kita memakai telepon, gelas plastik, dan benang kasur tadi. Nah, itu membuktikan bahwa udara itu bisa merambat melalui media perantara udara. Bunyi itu bisa merambat melalui media perantara udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara atau media penghantar di sini. Kalau kalian berada di ruang hampa udara itu berarti tidak ada udara adik-adik di situ. Otomatis kalian tidak akan bisa mendengarkan suara atau mendengarkan bunyi. Itu kalau kita berada di ruang hampa udara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara adik-adik. Jadi lebih jelas kalau melalui benda padat dan benda cair. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini inti atau ide utamanya. Sedangkan penjelas-penjelas di kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung.